Halo semua, perkenalkan saya Adi Loka. Di channel ini saya membahas lebih dalam tentang 5 hal basic yang menurut saya perlu dipahami oleh generasi muda di Indonesia. Pembahasan ini tidak sekaligus membahas topik tersebut, namun melalui proses. Pernahkah Anda berpikir mengapa sebagian besar dari kita sampai hari ini masih terlibat dengan masalah-masalah finansial dan persoalan klasik yang tidak pernah ada ujungnya? Apakah Anda pernah mempertanyakan kenapa sebenarnya sangat sulit untuk menemukan sebuah kebahagiaan dan kehidupan ideal seperti apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kehidupan bahagia itu tidak ada? Atau jangan-jangan kita yang sudah terlanjur tenggelam jauh di dalam realitas kehidupan yang tidak bisa dikontrol? Untuk menjawab semua ini, kita harus menarik diri sejenak dari realitas yang ada dan mulai memikirkan segala sesuatunya dengan lebih jernih dan peka terhadap tanda-tanda yang ada, serta tanda-tanda yang muncul dari hati atau bahkan alam bawah sadar kita. Tapi akankah semua situasi ini bisa kita rubah dengan instan? Saya yakin Anda tahu jawabannya. Untuk itu, mari kita bahas terlebih dahulu salah satu faktor penting yang menyumbang kehancuran terbesar bagi banyak orang, yaitu spekulasi. Sebelum saya lanjutkan, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan spekulasi. Pada umumnya, spekulasi adalah tindakan memprediksi atau memperkirakan suatu kejadian atau hasil di masa depan, seringkali tanpa dasar bukti yang kuat, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Mendengar penjelasan ini, mungkin Anda akan merasa bahwa spekulasi ini jarang Anda jumpai di kehidupan sehari-hari. Namun bagi saya, justru ini akan memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah benar spekulasi jauh dari kehidupan sehari-hari kita? Atau justru spekulasi adalah bagian integral yang seringkali tidak kita sadari? Faktanya, spekulasi dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari keputusan finansial hingga keputusan pribadi. Ketika kita berbicara tentang spekulasi finansial, banyak dari kita mungkin langsung teringat pada investasi atau perdagangan saham. Namun, spekulasi juga terjadi di tingkat yang lebih sederhana, seperti ketika kita memutuskan untuk mengambil pinjaman dengan harapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik dan kita akan mampu membayarnya kembali dengan mudah. Sayangnya, ketika harapan ini tidak terwujud, kita justru terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk diatasi. Hampir semua orang pernah berada dalam situasi di mana mereka harus membuat keputusan berdasarkan spekulasi. Mungkin itu adalah keputusan untuk membeli barang mewah dengan kredit, dengan asumsi bahwa pendapatan akan meningkat di masa depan, atau keputusan untuk menunda pembayaran tagihan dengan harapan memiliki uang lebih di bulan berikutnya. Keputusan-keputusan spekulatif ini, meskipun terlihat kecil, dapat berkumpul menjadi masalah finansial yang besar dan berat, membuat hidup menjadi lebih sulit dan penuh tekanan. Dalam menghadapi kenyataan ini, penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana spekulasi bekerja dan bagaimana mengelola risiko yang terkait dengannya. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari jebakan yang dapat membuat kita hidup susah dan terjebak dalam hutang. Selain properti dan pendidikan, spekulasi juga sangat sering terjadi dalam aspek hutang dan keputusan untuk memulai usaha. Banyak orang yang mengambil pinjaman dengan harapan bahwa mereka akan mampu mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah yang diharapkan. Misalnya, seorang pengusaha pemula mungkin memutuskan untuk membuka sebuah warung makan menggunakan dana pinjaman dari bank. Dengan optimisme yang tinggi, dia memperkirakan bahwa warung tersebut akan menarik banyak pelanggan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pinjaman serta memberikan keuntungan. Namun, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan usahanya.
seperti lokasi yang kurang strategis, persaingan yang ketat, atau bahkan perubahan selera konsumen. Jika usaha tersebut tidak berjalan sesuai rencana, pengusaha tersebut akan kesulitan untuk membayar kembali pinjamannya. Alhasil, dia bisa terjebak dalam hutang yang semakin menumpuk dan mengancam kestabilan finansialnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana spekulasi dalam memulai usaha bisa membawa dampak negatif jika tidak didasarkan pada perencanaan dan analisis yang matang. Contoh lain adalah ketika seseorang memutuskan untuk mengambil pinjaman guna melakukan investasi pada produk atau saham yang sedang naik daun. Mereka mungkin melihat tren kenaikan harga yang signifikan dan merasa yakin bahwa investasi tersebut akan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, pasar finansial sangat fluktuatif dan tidak selalu bisa diprediksi dengan akurat. Jika harga saham atau produk tersebut turun drastis, orang tersebut akan mengalami kerugian besar dan masih harus membayar pinjaman yang telah diambil. Selain itu, spekulasi juga bisa terjadi dalam keputusan sehari-hari yang lebih sederhana, seperti mengambil pinjaman konsumtif untuk membeli barang-barang mewah dengan asumsi bahwa pendapatan akan meningkat di masa depan. Misalnya, seseorang mungkin mengambil kredit untuk membeli mobil baru dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji dalam waktu dekat. Namun, jika harapan tersebut tidak terwujud, dia akan kesulitan membayar cicilan kredit dan terjebak dalam masalah finansial. Untuk menghindari jebakan ini, penting bagi kita untuk selalu melakukan perencanaan dan analisis yang matang sebelum membuat keputusan yang melibatkan spekulasi. Pertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi, dan pastikan bahwa kita memiliki rencana cadangan jika hasil yang diharapkan tidak tercapai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang spekulasi dan manajemen risiko, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menjaga kestabilan finansial kita. Jika Anda harus berhutang atau menerima dana dari pihak lain, sebaiknya gunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan dan terbukti menguntungkan, bukan untuk memulai usaha baru yang belum teruji. Dengan demikian, Anda memiliki peluang lebih besar untuk mengembalikan pinjaman dan mengurangi risiko finansial. Oke, agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas kondisi ini dalam sebuah cerita yang saya ambil dari sebuah kisah nyata yang saya dan teman-teman saya alami hingga membuat kehidupan kami yang awalnya serba berkecukupan berubah drastis menjadi pas-pasan, bahkan hingga hidup ini terasa gelap dan semua harapan terasa hilang tenggelam di dasar samudra. Suatu ketika, saya dan teman saya, sebut saja Budi, memutuskan untuk memulai sebuah usaha yang sangat menjanjikan, beberapa stand minuman kekinian. Kami merasa sangat yakin dengan potensi bisnis ini karena minuman kekinian sedang tren dan banyak diminati oleh masyarakat, terutama kaum muda. Dengan semangat tinggi, kami mulai merencanakan dan mengumpulkan dana dari tabungan pribadi kami. Awalnya, rencana kami sederhana, membuka 1 atau 2 stand minuman di lokasi strategis. Kami yakin bahwa dengan modal yang kami miliki, kami bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk berkembang lebih lanjut. Namun di tengah perjalanan, salah satu partner kami kemudian mengusulkan ide yang lebih ambisius, membuka banyak outlet sekaligus untuk menguasai pasar lebih cepat. Ide ini terdengar sangat menarik dan menjanjikan, tetapi membutuhkan suntikan dana yang lebih besar dari pihak lain. Setelah berdiskusi panjang, kami akhirnya memutuskan untuk mengambil pinjaman dari bank untuk mendanai ekspansi besar-besaran ini. Kami merasa yakin bahwa dengan lebih banyak outlet, pendapatan kami akan meningkat pesat dan kami akan mampu mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu singkat.
Namun disinilah spekulasi mulai berperan dan tanpa kami sadari, kami mulai terjebak dalam perencanaan yang kurang matang. Setelah semua persiapan selesai, kami membuka beberapa outlet sekaligus di berbagai lokasi. Pada awalnya, bisnis berjalan lancar dan kami merasa keputusan kami tepat. Namun, perlahan-lahan berbagai masalah mulai muncul. Salah satu lokasi yang kami pilih ternyata kurang strategis dan tidak menarik banyak pelanggan. Di lokasi lain, persaingan dengan bisnis serupa sangat ketat, sehingga sulit bagi kami untuk mendapatkan pasar. Selain itu, biaya operasional untuk mengelola banyak outlet sekaligus jauh lebih tinggi dari yang kami perkirakan. Kami harus membayar sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya bahan baku yang terus meningkat. Pendapatan yang kami peroleh tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran ini, apalagi untuk mengembalikan pinjaman. Keputusan spekulatif kami untuk mengambil pinjaman dan membuka banyak outlet sekaligus tanpa perencanaan yang matang, akhirnya membawa kami ke dalam masalah finansial yang serius. Kami terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin menumpuk dan bisnis kami terancam bangkrut. Harapan kami untuk sukses dan mendapatkan keuntungan besar hancur seketika, dan kami harus menghadapi kenyataan pahit bahwa spekulasi tanpa dasar yang kuat bisa membawa dampak yang sangat negatif. Kisah ini adalah contoh nyata bagaimana spekulasi dalam bisnis, meskipun terlihat menjanjikan, bisa membawa kegagalan jika tidak didasarkan pada perencanaan dan analisis yang matang. Spekulasi ini sangat relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari karena banyak orang seringkali membuat keputusan spekulatif dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti mengambil pinjaman untuk membeli barang mewah dengan asumsi bahwa pendapatan akan meningkat di masa depan, atau menunda pembayaran tagihan dengan harapan memiliki uang lebih di bulan berikutnya. Melalui cerita ini, saya berharap semua orang bisa lebih sadar bahwa spekulasi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan penting untuk selalu mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi sebelum membuat keputusan. Video selanjutnya akan membahas sudut pandang yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pengalaman serupa, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.